Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Prihwandani dengan NIM akhir 096. Saya akan menjawab pertanyaan UAS AIK nomor 1A. Maksud dari ungkapan kerja adalah ibadah adalah bahwa setiap tindakan kerja yang dilakukan dengan niat yang baik, dedikasi, dan penuh tanggung jawab dapat dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, jika seseorang menjalankan pekerjaannya dengan penuh kesungguhan, integritas, dan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, maka pekerjaan tersebut dianggap sebagai tindakan ibadah atau bernilai ibadah. Jadi prinsip ini menekankan pentingnya menjalani kehidupan dengan integritas dan dedikasi, tidak hanya dalam hal-hal yang terkait dengan keagamaan saja, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari seperti pekerjaan. Jadi tujuan orang dalam bekerja itu berbeda-beda. Ada yang mungkin tujuannya ingin memenuhi kebutuhannya saja, atau mungkin ada yang niat mengisi waktu luang saja. Namun lebih dari itu, niatkan bekerja itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan ridhonya juga. Itulah perbedaan kita yang beragama dengan mereka yang tidak beragama. Kebutuhan secara Islam itu tidak hanya sandang, papan, dan pangan, tapi ada tambahan beragama dengan sungguh-sungguh yang dijadikan pedoman utama. Jelaskan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fadzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum Al-Farisi dengan NIM 202218801124. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 1B, bagaimana strategi mencari pekerjaan yang halal? Jelaskan dengan dalil Al-Qur'an atau Al-Hadis. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullahi katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bekerja hakikatnya adalah bagaimana mendapatkan karunia Allah yang ditebarkan di muka bumi ini. Dengan demikian, mendapatkan pekerjaan halal bukanlah hal yang sulit. Hanya saja, apakah diri ini benar-benar punya kemauan atau tidak? Contohnya, dalam strategi kita mendapatkan rezeki yang halal dari Allah, kita yang pertama bisa berdagang, bercocok tanam, beternak, membuat kerajinan tangan, dan mengajar anak-anak yang belum bisa membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Adalah poin-poin tadi yang saya sebutkan merupakan sumber-sumber pekerjaan yang halal. Dan dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, tempuhlah jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkanlah yang haram." Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wildan Safa dengan NIM 202218880040. Di video ini saya akan menjawab soal UAS AIK nomor 1C, yaitu Murojaah Quran Surah At-Taubah ayat 105 beserta artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasatarallahu 'amalakum wa rasulahu wal mu'minin. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, kerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pramana Raffi Gunawan dengan NIM 202218800013. Di sini saya akan menjawab pertanyaan AIK nomor 2, yaitu jelaskan ruang lingkup prinsip muamalah. Untuk ruang lingkup muamalah sendiri, ruang lingkup muamalah yaitu seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik ini berupa perintah maupun larangan yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jadi ruang lingkup muamalah itu dari bentuk aspeknya terbagi menjadi dua, yaitu muamalah adabiyah dan muamalah madiyah. Muamalah adabiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar barang yang ditinjau dari segi subjeknya, yakni manusia. Sedangkan muamalah madiyah yaitu muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah maupun bendanya. Dalam muamalah madiyah ini menetapkan suatu aturan secara syariah yang terkait dengan objek bendanya. Kemudian untuk prinsip muamalah yaitu ada beberapa. Yang pertama adalah kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik jual beli, sewa, menyewa, ataupun lainnya. Prinsip dasar muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan bagi manusia dan untuk menolak segala yang merusak. Selanjutnya ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun. Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya alam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Safaelsana dengan NIM akhir 56. Izin menjawab UAS AIK dari nomor 2B, yakni macam-macam muamalah. Ada beberapa macam muamalah, yakni yang pertama ada jual beli. Jual beli adalah tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau biasa disebut dengan akad. Yang kedua adalah riba. Riba adalah satu macam cara memperoleh uang atau kekayaan yang tidak halal. Ada beberapa macam riba seperti riba fadli, itu artinya adalah menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama. Kemudian riba kordi, yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi hutang. Kemudian yang ketiga ada ribayat, itu artinya adalah berpisah dari tempat akad sebelum timbang terlah. Kemudian riba nasa, disyaratkannya adalah salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya. Yang ketiga ada salam, itu menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, yang dari sesuatu tersebut tuh hanya ditentukan dengan sifatnya, di mana barang tersebut menjadi tanggungan dari penjual. Kemudian yang keempat adalah serikat atau perseroan. Nah, serikat dibedakan menjadi dua, yaitu serikat inan atau serikat harta, yang artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan. Kemudian serikat kerja itu adalah permufakatan kerja antara dua orang tenaga ahli atau lebih agar keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian penghasilan atau upah tersebut ditentukan sewaktu akad dan besarnya itu sesuai dengan perjanjian bersama. Kemudian yang jenis muamalah yang kelima ada kirot, itu seperti memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungannya sesuai perdamaian atau perjanjian antara mereka saat akad, apakah bisa dibagi dua atau mungkin dibagi tiga. Kirot ini juga dimaksudkan untuk kemajuan bersama, di mana perdagangan juga mengandung arti tolong menolong dalam Islam. Kemudian yang jenis muamalah yang keenam ada musakoh, itu pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun untuk dipelihara, dan hasil kebun tersebut itu dibagi dua menurut perjanjian yang sudah dibuat sewaktu akad. Kemudian yang nomor 7 ada muzaroah dan juga mukhabaroh. Ini bahasa umumnya yaitu
paruan sawah atau ladang. Muzaroah itu adalah paruan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari petani atau orang yang menggarap dari lahan tersebut atau mengerjakan lahan tersebut. Mukabaroh adalah paruan sawah atau ladang seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari pemilik sawah atau ladang. Jadi perbedaan keduanya terletak pada asal dari benihnya, apakah dari penggarap ladang ataupun dari pemilik dari lahan tersebut. Kemudian jenis yang kedelapan yaitu mempersewakan, itu akad atas manfaat atau jasa yang dimaksud lagi dengan tukaran yang diketahui menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian. Kemudian nomor 9 adalah jialah, adalah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan. Kemudian nomor 10 utang piutang. Ini adalah yang paling umum, adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian tertentu bahwa peminjam akan membayar sebesar yang dipinjamnya. Kemudian yang nomor 11 ada jaminan. Itu suatu barang yang dijadikan penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang yang dijamin boleh dijual jika hutang tidak bisa terbayar dalam kurun waktu tertentu. Hanya penjualan tersebut hendaknya dengan tetap menanamkan nilai-nilai keadilan, di mana harga barang sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu. Kemudian nomor 12 adalah hiwalah. Adalah memindahkan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan yang lain. Nomor 13 ada daman. Itu seperti menanggung atau menjamin hutang, menghadirkan barang atau orang ke tempat yang ditentukan. Nomor 14 ada hajru. Itu melarang atau menahan seseorang untuk membelanjakan hartanya. Yang berhak melarang adalah wali atau hakim. Kemudian yang ke-15 ada balik. Itu anak-anak dianggap balik atau dewasa apabila yang pertama telah berumur kira-kira 15 tahun, sudah keluar air mani, sudah mengalami haid bagi anak perempuan. Nah, anak-anak yang telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya dan tidak lagi menyia-nyiakannya. Kemudian nomor 16 ada wali yatim. Wali anak yatim, kalau seseorang tersebut kurang mampu, tidak ada halangan baginya mengambil harta anak yatim yang dipeliharanya sekedar untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Kemudian nomor 17 ada sulhu atau perdamaian. Itu adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau pembantahan. Nomor 18 ada ikrar atau pengakuan. Itu seperti mengakui kebenaran sesuatu yang bersangkutan dengan dirinya untuk orang lain. Saksi atas diri sendirilah yang dimaksud dengan ikrar. Kemudian nomor 19 ada berwakil. Itu menyerahkan pekerjaan yang sedang dikerjakan kepada orang lain. Nomor 20 ada ariyah atau pinjam-meminjam. Itu berarti memberikan sesuatu manfaat yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan barangnya agar barang tersebut dapat dikembalikan. Nomor 21 ada hibah, sedekah dan juga hadiah. Hibah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Kemudian sedekah, ini adalah hal yang sangat umum, yakni memberikan barang dengan tidak ada tukarannya juga karena mengharapkan balasan pahala di akhirat. Kemudian yang terakhir ada hadiah, memberikan barang dengan tidak ada tukarannya serta dibawa ke tempat yang diberi karena hendak memuliakan seorang tersebut. Kemudian nomor 22 ada wadiah atau petaruh. Itu berarti menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya. Nomor 23 ada lukotah atau barang temuan, di mana barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Kemudian nomor 24 ada ihya'ul mawat atau membuka tanah baru, di mana tanah yang belum pernah dikerjakan oleh siapapun, berarti tanah itu belum memiliki atau belum dipunyai oleh seseorang atau tidak diketahui siapa pemiliknya. Kemudian ada syuf'ah, adalah hak yang diambil dengan paksa oleh serikat lama dari serikat baru. Kemudian ada khasbu atau merampas, di mana mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan juga aniaya. Dan nomor 27 ada wakaf, biasanya ada seperti wakaf masjid, itu
Contohnya adalah wakaf masjid, menahan suatu benda yang kekal zatnya yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya adalah wakaf masjid, kemudian wakaf seperti contohnya tanah untuk jalan dan lain-lain. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najam Maulana Hasan dengan NIM 202218800004. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3A, yaitu bagaimana konsep manusia ideal dalam Islam. Manusia ideal dalam konsep Al-Quran adalah mereka yang sepanjang hidupnya selalu merasakan kehadiran Tuhan. Berzikir, menjalani ibadah sholat, berpuasa, mengeluarkan zakat, dan berhaji. Semua itu adalah bagian dari kegiatan mengingat Allah. Mengikuti konsep Ulu al-Albab. Ulu al-Albab adalah mereka yang selalu yang pertama ingat Allah pada ketika sedang berdiri, duduk, dan berbaring. Yang kedua selalu merenungkan dan atau memikirkan penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga menyadari bahwa semua yang diciptakan oleh Allah adalah tidak ada yang sia-sia. Kegiatan ritual dimaksud harus diikuti oleh aktivitas keilmuan, yaitu merenungkan dan atau memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mengkaji ilmu alam, ilmu sosial, dan humairah merupakan bagian dari kegiatan memikirkan penciptaan langit dan bumi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Syafitri dengan NIM 2022 1880016. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3B, yaitu bacalah salah satu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan akhlak kepada Allah dan Rasulnya, kemudian terjemahkan. Di sini saya akan membaca surat Al-Hujurat ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Mauludin dengan NIM 2022188059. Di sini saya akan menjawab dari soal nomor 3C dari kelompok 3 AIK. Dalam ajaran Al-Quran kita, diharuskan menjadi manusia yang berpribadi, unggul, atau berkualitas, terutama dalam berakhlakul karimah dalam di lingkungan sosial. C. Sebutkan 5 karakteristik kepribadian muslim dan jelaskan masing-masing. Baik, berikut jawabannya. Yang pertama ialah salimul akidah, akidah yang bersih. Salimul akidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah SWT. Dengan ikatan yang kuat itu, dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuannya dengan kebersihan dan kemantapan akidah. Seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatan kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semua bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran surat 6 ayat 162. Karena akidah yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, maka dalam awal dakwahnya kepada para sahabat di Mekah, Rasulullah SAW mengutamakan pembinaan akidah, iman, dan tauhid. Lalu yang kedua, sahihul ibadah, ibadah yang benar. Sahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang penting. Dalam satu hadisnya, beliau bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat."
Dari ungkapan ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Lalu yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena begitu, penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak, dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabdikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung. Quran surat 68 ayat 4. Yang keempat, qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Qawiyul jismi merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mendapat perhatian seorang muslim dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai suatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi. Namun, jangan sampai seorang muslim sakit-sakitan karena kekuatan jasmani juga termasuk hal yang penting. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir 5, mustaqaful fikri, intelek dalam berpikir. Mustaqaful fikri merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang juga penting, karena itu salah satu sifat Rasul adalah fatonah, cerdas. Al-Quran juga banyak mengungkapkan ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir, misalnya firman Allah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan? Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Quran surat 2 ayat 219. Di dalam Islam tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan kecuali harus dimulai dari aktivitas berpikir. Karenanya, seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Bisa dibayangkan betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatkan pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu. Oleh karena itu, Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektualitas seseorang. Sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran surat 39 ayat 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Kinasi dari Kilahaya dengan NIM 042 dari kelompok 3 AIK. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4A. Untuk Quran suratnya saya ambil berasal dari Quran surat Al-Hadid ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa qaradullaha qardan hasana
qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang setimpal. Makna dari ayat di atas yaitu sesungguhnya orang-orang yang bersedekah dengan menginfakkan sebagian hartanya dengan niat yang baik dan ikhlas kepada Allah nantinya akan mendapatkan balasan atau timpalan yang baik kepada mereka serta mendapatkan pahala yang mulia dari Allah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Rihadatul Aish dengan NIM akhir 104 dari kelompok 3 akan menjawab soal UAS-AIK nomor 4B. Apa perbedaan dan persamaan antara sedekah dan zakat? Jelaskan disertai dengan contohnya. Zakat dan sedekah itu merupakan suatu bentuk ibadah dalam Islam yang tidak hanya ditunaikan untuk tujuan ibadah saja, namun juga untuk berderma dan memberi sumbangan bagi orang-orang yang kurang mampu. Selain itu, zakat dan sedekah itu juga dapat memberi kontribusi pada upaya pengentasan masalah kemiskinan yang ada pada masyarakat. Meskipun intinya sama-sama memberi, namun tentu saja terdapat beberapa pembeda. Yang pertama yaitu dari sifat hukumnya. Zakat sendiri bersifat wajib, karena termasuk ke dalam salah satu rukun Islam. Sedangkan sedekah sendiri bersifat sunnah. Lalu yang kedua yaitu orang yang berhak menerimanya. Zakat telah ditentukan orang yang berhak menerimanya itu pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu 8 golongan mustahik zakat, orang yang wajib menerima zakat. Sedangkan penerima sedekah itu tidak ditentukan atau bebas. Lalu bentuk pemberiannya. Zakat itu diberikan dalam bentuk harta, sedangkan sedekah sendiri dapat berbentuk harta maupun non-harta. Contoh sedekah non-harta itu seperti sedekah sosial, yaitu membantu membersihkan masjid dengan ikhlas, tanpa mengharapkan materi atau mengharapkan imbalan, lalu menyumbang tenaga pembangunan masjid. Selain itu juga ada sedekah ilmu, seperti menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Lalu yang selanjutnya yaitu waktu penunaiannya. Jadi zakat itu memiliki waktunya, tapi sedekah itu tidak ditentukan waktunya, sehingga dia dapat dilakukan kapanpun. Lalu ketentuan nisabnya. Zakat itu memiliki ketentuan nisab, sedangkan sedekah tidak memiliki ketentuan nisab. Nisab sendiri itu merupakan batasan minimal kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Jika apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat. Sebaliknya, jika tidak memenuhi nisab, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hili Putra dengan nomor NIM 202218800107. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5. Pengalaman saya dalam bersosialisasi dengan sesama teman kuliah telah memberikan saya wawasan yang luas tentang berbagai macam karakter dan cara berkomunikasi yang berbeda. Di lingkungan kampus, saya bertemu dengan beragam individu yang memiliki latar belakang, minat, dan kepribadian yang berbeda. Berikut adalah narasi dan pengalaman saya dalam bersosialisasi dengan beberapa teman kuliah dan cara mereka berkomunikasi. Yang pertama, saya memiliki teman kuliah yang sangat mudah bergaul dan penuh antusiasme. Dia selalu menjadi perhatian di setiap acara sosial dan bisa berbaur dengan siapa saja. Ketika berbicara dengan saya, dia selalu terbuka dan juga ekspresif. Cerita-ceritanya seringkali penuh dengan detail dan kesan yang menarik. Cara berkomunikasinya yang ramah dan lugas membuat banyak orang merasa nyaman berbicara dengannya. Yang kedua adalah saya punya teman kuliah yang cenderung lebih pendiam dan introspektif. Dia tidak terlalu banyak bicara dalam berkelompok besar, tapi dia sangat mendengarkan dan mengamati dengan seksama. Ketika kami berbicara satu sama lain, dia cenderung lebih membuka diri dan berbicara dengan penuh makna. Cara berkomunikasinya yang tenang dan bijaksana menunjukkan pemikiran yang mendalam yang ia miliki. Dan yang ketiga, saya memiliki teman dengan seorang mahasiswa yang cerdas dan juga suka berdebat. Dia senang mengangkat topik-topik yang menarik dalam diskusi dan cara berbicara penuh dengan fakta
dan argumen yang terstruktur. Meskipun terkadang mereka terlalu kuat, tapi cara berkomunikasi yang bersemangat mengajarkan saya untuk lebih tajam dalam berpikir dan berbicara. Dan yang keempat, saya punya teman kuliah yang selalu mendengar dan penuh empati. Dia tidak mencari sorotan, tapi selalu siap mendengarkan ketika ada yang membutuhkan teman bicara. Dia sering menggunakan bahasa tubuh yang menggambar empati dan memberikan dukungan sehingga orang merasa dihargai dengannya. Saya juga berteman dengan seorang yang sangat teratur dan terencana. Dia selalu membuat jadwal untuk segala hal, termasuk acara-acara sosial kami. Ketika berkomunikasi, dia cenderung berbicara dengan jelas dan terstruktur, memastikan semua orang memahami rencana dengan baik. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.